wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada Ketua Dewan Dakwah yang saya hormati, undangan dari MUI, Saudara Firly, Dr. Firly yang saya tahu Firly saja. Ya, nama ujungnya yang hafal ya. Nama ujungnya yang hafal tentang permasalahan ini suku pengajiannya di Masjid Muhammadiyah di Jakarta. Ya, cuma beliau mungkin lupa ya, karena memang saya kadang-kadang orang melihat agak berbeda-beda kan, gitu. Pada jajaran Dewan Dakwah dari Majelis Suro dan pengurus yang saya hormati, para peserta, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang saya muliakan, mudah-mudahan ini adalah saat-saat yang menentukan dalam perjalanan hidup kita, bahwa kita ingin sekali terlibat di dalam kegiatan, tidak hanya kegiatan ibadah tapi juga kegiatan dakwah. Kali ini kita berada di lingkungan Dewan Dakwah. Dewan Dakwah ini adalah organisasi yang berbadan hukum yayasan, bukan ormas. Kalau ormas memang tidak boleh merangkap dengan ormas yang lain anggotanya. Kalau yayasan silakan mau aktif di ormas-ormas yang lainnya. Kelebihan itulah yang membuat saya dipilih di Muhammadiyah sebagai ketua. Selepas dari Muhammadiyah, saya ditarik untuk jadi ketua Dewan Dakwah, meneruskan ketua Dewan Dakwah yang lama, Pak Suwito. Selepas dari Dewan Dakwah, saya ditarik lagi untuk menjadi ketua Al-Irsyad. Itulah Dewan Dakwah. Yang penting saya tidak merangkap ormas. Ketika saya di Muhammadiyah, ya saya Muhammadiyah. Ketika saya di Dewan Dakwah, ya saya ada di Muhammadiyah. Ketika di Al-Irsyad, saya tidak lagi di Muhammadiyah. Nah, sekarang saya bersama dengan Pak Mahdi di Syarikat Islam Indonesia. Itu karena Dewan Dakwah. Dewan Dakwah mendidik saya bisa bergaul dengan semua golongan. Hanya NU saja mungkin yang tidak minta ya. Persis juga tidak minta. Tapi kita harus tahu bahwa Dewan Dakwah berdirinya itu salah satu tempat kita musyawarah adalah kantor MUI. Selain di Masjid Fatahillah. Dan pengurus Dewan Dakwah asal itu dari berbagai macam unsur. Ada Pak Kiai Usman sebagai Dewan Suro. Ketua Dewan Suro Kiai Usman dari Muhammadiyah, pendiri Muhammadiyah Depok. Masih keluarga saya dari menantunya. Kemudian ada Pak Salim Basarakir dari Al-Irsyad. Ada Pak Kiai Haji Husni, Sekretaris MUI Depok pada waktu itu, beliau dari HMI. Dan ada dari Persis juga, ada juga dari PUI, ada dari PRT, Matlau Anwar, Fajar Kasih. Saya sekarang juga diamanahkan sebagai Ketua Majelis Amanah di Matlau Anwar. Dan itu tanpa saya minta, saya jabatan itu tidak pernah minta. Orang ajak, orang pilih. Masih terlibat dalam Matlau Anwar sampai periode selesai. Tapi saya tidak mau organisasi itu tidak aktif. Hanya ketuanya saja yang aktif. Ya. Alhamdulillah Dewan Dakwah masih tetap menyertai. Jadi Dewan Dakwah ini organisasi yang sebetulnya lebih fleksibel daripada ormas. Dulu orang Muhammadiyah banyak yang kita libatkan dalam kepengurusan, tapi sekarang agak ketat. Tidak boleh merangkap jabatan, kata Muhammadiyah. Tapi tidak semua orang Muhammadiyah seperti ini. Di Banten itu, ketua Muhammadiyahnya adalah ketua Dewan Dakwah Provinsi Banten, terang-terangan. Hanya di Depok saja yang ada mempersoalkan. Tapi Pak Masri aman. Alhamdulillah. Karena ada temannya, Dr. Firly, Ustaz Firly ya. Alhamdulillah. Ya. Aman. Pak Iker Ilwan terpaksa harus melepaskan jabatannya sebagai bendahara. Karena ketua ranting Muhammadiyah Ahmadiyah. Dan menurut saya awalnya ketua ranting Muhammadiyah. Di Dewan Dakwah di Muhammadiyah daerah juga pernah.
ketua majelis tarjih yang tanggung-tanggung. Nggak ada yang siap pada zaman itu untuk jadi ketua majelis tarjih. Saya siap ditempatkan di mana saja. Nah, oleh karena itulah maka daurah ini termasuk salah satu ciri khas Dewan Dakwah. Dari generasi periode awal sampai sekarang daurah tetap dilaksanakan. Untuk apa? Pertama, kita ingin mencetak dai, khatib, imam untuk kegiatan di masjid-masjid dan di masyarakat. Yang kedua, kalau tertarik ke Dewan Dakwah, minimal sudah ada syarat sebagai peserta daurah. Ustaz Hasan Basri dulu awalnya ikut daurah, maka beliau bisa memenuhi syarat untuk jadi wakil ketua pertama kali. Yang kemudian wakil ketuanya Pak Imam Mahdi ya. Kemudian beliau bisa dipilih menjadi ketua. Jadi Dewan Dakwah itu syarat untuk jadi pemimpinnya mudah. Adapun yang belum pernah ikut daurah, minimal jadi panitia. Saudara Ujoko, Saudara Samsuija, bahkan jadi panitia kan terlibat dalam kegiatan daurah. Dan ini juga sudah menjadi syarat untuk bisa jadi pimpinan Dewan Dakwah. Jadi Dewan Dakwah syaratnya tidak terlalu jelimet untuk jadi pimpinannya. Tidak harus dari awal Dewan Dakwah. Itulah fleksibilitas Dewan Dakwah. Yang penting kita sama-sama melaksanakan dakwah ilallah. Wa man ahsanul qaula mimman da'a ilallah. Ya, tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali adalah dakwah karena Allah. Dakwah karena Allah ini bukan berarti ya semata-mata ya kita ikhlas memang harus jadi landasan, bukan berarti kalau dikasih sama pengurus masjid ditolak, tidak gitu ya. Bukan berarti itu. Yang penting tidak minta dan menentukan tarikh sebagai dai. Nah, di Dewan Dakwah tidak ada yang menentukan tarikh yang seperti dai-dai yang lain. Nah, diterima, dikasih hadiah terima. Ya, tidak ya jalan terus dakwah. Alhamdulillah saya sampai sekarang masih tetap terjun di masjid-masjid, Masjid Muhammadiyah. Tapi kan rata-rata Masjid Muhammadiyah yang minta. Kalau masjid di luar itu ada satu masjid yang ajang 2 kali, masih minta ini lingkungan, di lingkungan. Kalau tidak mau mengisi, kan gitu. Walaupun mereka tahu kalau saya backgroundnya Muhammadiyah, pemahamannya, kan gitu ya. Dewan Dakwah memang campur. Persis, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Karena itulah maka saya berterima kasih kepada panitia dan untuk terus terang saja saya merasa bersyukur panitia berhasil mengundang peserta ya, lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Yang kedua saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada Ketua Dewan Dakwah itu. Zaman Pak Ustaz Hasan Basri itu kegiatan lebih banyak daripada zaman-zaman sebelumnya. Kegiatan maksudnya lebih banyak variasinya, bukan hanya daurah. Kalau sebelumnya memang daurah sudah jalan. Kenapa Hasan Basri periodenya 5 tahun? Kalau sebelum-sebelumnya 3 tahun, zaman saya cuma 3 tahun. 3 tahun. Pak Suwito 2 periode, 3 tahun. Pak Imam juga 2 periode, 3 tahun. Nah, zaman Hasan Basri 5 tahun hampir 2 periode. Mudah-mudahan kegiatan daurah ini dapat berjalan dengan baik dan sukses. Dan saya mohon maaf karena ada 2 undangan di Bogor dan di Jakarta, jadi tidak bisa menyertai kegiatan daurah ini. Namun saya tetap mengikuti perkembangan melalui media. Mudah-mudahan daurah ini juga berhasil melahirkan dai-dai atau calon mubalik lah, sekurang-kurangnya yang bisa membantu melaksanakan dakwah Dewan Dakwah di dalam masyarakat. Adapun dengan MUI kita tetap bekerja sama. Saya pernah jadi pengurus MUI, ya, mewakili Al-Irsyad waktu itu, ya, jadi pengurus MUI pernah. Tapi saya tidak mau lagi sekarang jadi pengurus MUI. Cukup 1 periode saja, gitu. Kalau cuma jadi pimpinan bawahan. Soalnya kalau jadi pimpinan atasan, seperti itu dokter kita, ya, saya bersyukur. Cuma kemarin terusan saja yang ikut terlibat protes, ormas-ormas lain tidak dilibatkan dalam MUI itu termasuk saya. Karena saya ikut Pak Anwar, tolong Pak Musim bikinkan konsepnya.
Jadi walaupun main di belakang, alhamdulillah, Pak Muin masuk, ya, Alinsat masuk, Pak Anwar masuk, ya, orang SII masuk, ya, mereka masuk semua. Iya, ada, alhamdulillah, ya. Tapi kan tadinya kan NU dengan Muhammadiyah saja, kesannya kan gitu. Padahal Dewan MUI Depok itu yang ikut memperjuangkan adalah juga ormas-ormas Islam selain NU dan Muhammadiyah. Yang pertama ketua MUI itu Muhammadiyah ketika masih kecamatan, Pak Usman. Yang berikutnya baru bukan orang NU, ada orang-orang non NU, tapi belakangan kok jadi nominasi. Mudah-mudahan teman saudara kita itu tidak mendominasi. Kasih kesempatan untuk jadi ketua, tidak harus didominasi oleh satu organisasi. MUI itu milik kita semua, bukan milik hanya satu golongan. Barangkali itu yang pesan saya untuk MUI, ya. Mudah-mudahan ke depan, mudah-mudahan dokter kita hingga jadi ketua, kan gitu ya, insya Allah. Terus saja aktif di MUI itu, mudah-mudahan bisa jadi pimpinan. Barangkali agak panjang sedikit, mohon maaf saudara MC, saya cukupkan. Selamat atas peserta, ibu-ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan dapat mengikuti dari awal sampai akhir. Ilmu jangan sampai tidak diikuti dari awal sampai akhir. Sayang dan rugi kita kalau kita tidak mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan dakwah ini. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.